Wa khaffifil himla, ini juga penting. Wa khaffifil himla, dan ringankanlah beban. Ya. Selain membawa bekal yang cukup, kemudian meringankan beban. Fa innal aqobatal kaud, karena perjalanan itu menanjak, sangat terjal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Babur rubai, bab yang keempat. Dan keempat ini dalam kitab Nashihul Ibad juga keterangannya 4. Jadi 4. Bab sulasi, bab kedua juga begitu, bab ketiga juga begitu, 3. Khumasi 5 juga begitu, nanti keterangannya itu 5. Bab rubai ini diawali jadi fihi sab'atun wa salasuna mau'izah. Di dalamnya ada 7 wa salasuna dan 30. Jadi akhirnya 37. Yang di dalamnya bab rubai ini mengandung ataupun ada 37 mau'izah. Apanya mau'izatan, mau'izah, nasihat. Yang perlu diketahui dari 37 nasihat itu samaniyatun akhbar. Yang 8 berupa akhbarun, hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, wal baqi, dan yang lainnya itu atharun. Ya, itu dari perkataan para sahabat dan para ulama. Ya. Al-maqalatul ula, maqalah yang pertama. Ruya, ini hadis ruya diriwayatkan an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Annahu qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda li Abi Dzar, kepada Abi Dzar. Abi Dzar Al-Ghifari, ini salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat luar biasa zuhudnya, kehati-hatiannya di dalam urusan dunia. Ya. Makanya apa yang disampaikan kepada langsung Abi Dzar ini urusannya dengan kezuhudan. Ya. Zuhud itu apa? Menghindari dunia, menghindari urusan dunia, menghindari dunia. Rasulullah mengatakan kepada Abu Dzar, ya Abu Dzar. Ya. Abu Dzar itu ya Abu Dzar, ya, wahai Abu Dzar. Rasulullah mengatakan, wahai Abu Dzar, jaddidis safinata, perbaikilah perahumu. Fa innal bahra amid, karena lautan itu amikun, sangatlah dalam. Ya. Ini sebuah kinayah Rasulullah mengatakan kepada Abu Dzar. Abu Dzar, perbaiki perahumu karena lautan itu sangatlah dalam. Ini sebuah ibarat Rasulullah memerintahkan kepada Abu Dzar memperbaiki perahunya karena perjalanan di lautan, lautnya itu sangat dalam. Ini adalah sebuah makna kehidupan, bahwa kita ini di dalam hidup ibaratnya adalah sebuah perahu, dan akhirat itu nanti kita akan menuju akhirat. Akhirat ini adalah sebuah lautan yang sangat dalam. Bisa kita bayangkan kalau kita berjalan dalam samudra atau di lautan yang dalam, kemudian perahunya itu rapuh, perahunya itu tidak aman, tentunya akan tenggelam. Apa itu yang dimaksud dengan memperbaiki perahu? Yang dimaksud di sini ai ahsanun niyah,
untuk memperbaiki niat. Niat di dalam apa? Di dalam kita hidup ini. Ya. Apapun yang kita lakukan itu diperbaiki niatnya, diperbaiki awalnya. Ya, karena semuanya tergantung daripada niat. Karena kullu ma, setiap sesuatu takti ya yang dilakukan itu tergantung dari niat. Jadi segala sesuatu yang dilakukan, yang kita lakukan itu akan sesuai dengan apa yang kita niatkan. Makanya di dalam hadis-hadis banyak ya. Jadi segala sesuatu tergantung dari niatnya. Innamal a'malu bin niat. Segala sesuatu tergantung dari niatnya. Dan niat itu ada di dalam hati. Apa yang kita lakukan itu kita niatkan di dalam hati, dan itu akan membawa imbas ya, membawa baik itu negatif maupun positifnya itu ada di dalam niat kita. Artinya perbaiki niatmu. Kamu hidup ini perbaiki niatnya. Kamu beramal perbaiki niatnya. Kamu sholat ini perbaiki niatmu. Kamu bekerja perbaiki niatmu. Untuk apa kamu kerja? Untuk apa kamu sholat? Untuk apa kamu puasa? Dan amal-amal yang lain untuk diperbaiki, untuk persiapan nanti kita menghadap Allah di akhirat. Maka disuruh diperbaiki. Nah. Jadi oleh Rasulullah langsung kepada Abu Dzar ya. Dan ini rahasianya apa? Hadis ini termasuk diantaranya adalah karena hadis ini ditujukan langsung kepada ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, maka bisa tidak menjadi sebuah hujah atau sebuah ditiru ya monggo, tidak ditiru ya artinya begitu ya. Jadi tidak menjadi mutlak, tidak menjadi mutlak. Karena ini ditujukan Rasulullah kepada Abu Dzar, dan Abu Dzar terkenal kata tadi itu. Ya, wira'i itu menjaga dirinya dari urusan dunia. Kita tiru untuk niatnya ini harus kita tiru. Harus kita perbaiki kita perbaiki niat kita. Di banyak amalan yang dirasa hanya amal dunia, tetapi karena baiknya niat maka menjadi amal akhirat. Ya, kelihatannya itu ya tidur saja, tapi karena niat maka menjadi amal akhirat. Wa khuliz zada kamilan ya. Dan carilah ya, wa khuliz zada, dan carilah bekal kamilan yang sempurna. Jadi selain perbaiki perahu kata Rasulullah untuk Abu Dzar ini, itu niat kita dalam artian seperti itu. Kemudian mencari bekal kamilan yang sempurna sebanyak-banyaknya. Karena apa? Fa innas safaro, karena bepergian ai ilal akhirah, pergi ke akhirat, itu ba'idun, itu perjalanan yang sangat jauh. Jadi kita akan pergi yang sangat jauh, yaitu menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang prosesnya mau menuju Allah ini luar biasa. Maka kalau bekal kita tidak cukup, bagikan orang yang bepergian yang jauh, yang tidak membawa bekal atau bekalnya tidak cukup, maka akan terlunta-lunta di jalan. Jadi kita hidup ini kan ya, kalau kita lihat prosesnya, sering saya katakan proses manusia itu hidup itu bagaikan angka yang tidak bisa melewati angka 4, yang tidak bisa melewati angka 3 atau angka 4 lah, gitu ya. Jadi manusia itu hidup dari tidak ada menjadi ada, kemudian nanti kembali tidak ada kembali. Jadi dari 0 kemudian 1, 2, 3 dan kembali ke 0 lagi ya. Kayak di Pertamina itu kembali ke 0.
Jadi satu itu ibaratnya, nol itu kita tidak ada dulu. Orang tua kita kemudian melahirkan, ibu kita melahirkan kita menjadi ada, angka satu, kita sendiri ya. Kemudian kita setelah anak menjadi, kemudian di dewasa besar, kita nikah menjadi dua, ada kita dan istri kita, atau ada kita dengan pasangan kita menjadi dua. Dari kita dan pasangan kita kemudian lahirlah anak, kita menjadi 3 orang, bertiga, kita, istri dan anak. Nanti ketika anak ini besar juga akan meninggalkan kita dengan urusannya masing-masing, dengan pekerjaannya atau menikah di bawah suaminya ya, hidup mereka masing-masing. Nah kita kembali lagi diangkat 2 lagi, cuman kita dengan istri kita, dengan pasangan kita lagi. Dan nanti juga begitu, setelah itu kita kembali lagi ditinggal oleh pasangan kita ya. Ditinggal dari pasangan kita, boleh jadi kita yang meninggalkan duluan, boleh jadi atau kita ditinggal. Jadi konsepnya dunia itu kalau enggak kita yang meninggalkan, ya kita yang ditinggal gitu. Makanya ya banyak orang yang dulunya anaknya banyak ya, anaknya 9 itu, kemudian hidup berdua saja di rumah kecil, berdua saja terus ya, nggak perlu rumah yang luas-luas, tidak perlu ya, paling hidupnya kalau sudah tua itu antara di kamar, kemudian duduk di ruang tamu kecil, kemudian di kamar mandi itu saja. Punya rumah lantai 2 itu nggak pernah dilihat karena lututnya sudah nggak kuat ya, nggak ada manfaatnya. Ternyata setelah kita tua itu nggak ada manfaatnya lagi. Nah ini ya, jadi apapun itu kembali, akan kembali. Setelah itu kita ditinggal, atau kita yang meninggalkan, atau kita ditinggalkan sendiri lagi, nanti diambil lagi Allah ambil kita lagi menjadi 0 lagi. Di sini tidak ada lagi ya. Kita melanjutkan sebuah perjalanan yang jauh, itu perjalanan kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini bahaya sekali kalau kita pergi kepada Allah dengan bekal yang tidak cukup ya. Makanya sering katakan dalam Al-Quran itu kan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya bahasa meninggal itu raji'un, kembali ya. Orang kembali, orang pulang kampung. Yang kampung kita tidak di dunia ini, tapi kampung kita itu di akhirat. Jadi dulu kita tidak ada, kemudian diciptakan Allah untuk kita menuju akhirat, yang rumah kita di sana. Makanya orang bilang di dunia ini hanya mampir ngombe, kita hanya mampir di sini. Mampir itu lama atau tidak? Tidak lama ya, tidak lama. Satu persatu dipanggil Allah. Jadi kita ini disuruh oleh Rasulullah, ya Abu Dzar, disuruh oleh Allah untuk membawa bekal yang cukup untuk perjalanan, sebuah perjalanan yang panjang menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan selanjutnya itu wa khaffifil himla, ini juga penting. Wa khaffifil himla, dan ringankanlah beban ya. Selain membawa bekal yang cukup, kemudian meringankan beban. Fa innal aqobatal kaud, karena perjalanan itu menanjak, sangat terjal. Nah, kalau kita naik gunung bawa beban berlebihan, ya usah, nggak mampu. Ya. Apa itu beban yang dimaksud di sini adalah bisa juga dosa kita, ya. Dosa-dosa kita, amal-amal yang tidak baik kita ini menjadi beban, atau mungkin harta benda kita yang tidak halal ini jadi beban ya. Setelah mendengar dari Rasulullah ini, Abu Dzar itu menjadi orang yang sangat zuhud sekali. Dianggap harta benda ya, itu sebagai beban, maka dia itu tidak pernah punya uang yang disimpan. Tapi ini nggak usah ditiru ya, nggak sampai ditiru ya. Kalau begitu wah repot ya.
anak-anak nggak bisa sekolah betul itu ya. Nah ini khusus, ini artinya orang-orang khusus yang begitu. Jadi ada kalimat-kalimat disampaikan kepada orang-orang khusus, orang-orang yang memang ahli ahli wirai, ahli ya. Memang dia tidak, urusan dunia itu nggak penting banget. Tapi kalau semua begitu repot ya, repot. Ini harus dipahami, kita paham. Misalnya orang dikatakan bahwa kita itu tidak boleh mempunyai tabungan ya, tabungan ataupun tidak boleh mempunyai ya makanan atau tabungan melebihi 3 hari ya, misalnya. Jadi cukup untuk hari ini, besok, dan ketiga keempatnya itu tidak boleh lagi. Ini kalau misalnya kita aturan itu menjadi fatwa ya, menjadi fatwa bagi kita kan bahaya juga ya. Orang Islam nggak maju, miskin semua nanti ya. Jadi Abu Dzar itu memilih hidup seperti itu, sampai rumah juga nggak punya. Beliau itu ya tidurnya itu di tempat-tempat yang ya, dalam riwayat itu tempat-tempat pokoknya yang inilah, tidak kayak kita lah gitu ya. Karena zuhudnya, dianggap bahwa harta benda itu merupakan beban, maka dia tidak pernah simpan gitu. Nah ini orang-orang khusus juga kalau kita begitu ya masjidnya nggak jadi ya. Kenapa kok itu tidak menjadi fatwa yang mutlak bagi setiap manusia atau setiap orang beriman? Seandainya itu menjadi sebuah fatwa, maka tidak ada kewajiban yang diwajibkan kepada kita ibadah haji. Ibadah haji itu kan perlu biaya ya, perlu biaya. Nah kalau seandainya tidak boleh memiliki harta benda lebih dari 3 hari, ya bagaimana bisa naik haji? Nggak bisa naik haji ya. Artinya itu minimal itu kita seleksi lah yang kita peroleh itu, yang halal dan yang haram ya. Yang itu yang sehingga bisa meringankan beban kita menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau yang kita baca itu sejarah ada seorang aulia yang mimpi ya, setelah dikubur itu mimpi bertemu dengan temannya yang gara-gara kapak satu saja hisabnya luar biasa, terus kita mengikuti itu juga, wah itu berarti kapak satu saja nggak boleh ya, apalagi yang kita miliki punya motor, punya mobil, punya sawah, punya tambah ya. Jadi ada orang-orang tertentu yang memang memilih hidup seperti itu, ada ya. Tapi tidak salah juga kalau kita memilih menjadi orang yang sukses. Asal apa kesuksesannya ini bersumber dari yang halal, kemudian ditasarufkan kepada sesuatu yang menjadi ada unsur ibadahnya. Ya itu seperti itu ya. Jadi kalau kita mengikuti semua orang Islam, wah juga repot juga. Nanti yang menguasai perekonomian apa? Bukan kita ya, tapi orang lain. Saya teringat kepada salah seorang ya waliullah, dikatakan waliullah itu namanya Mbah Fadl. Mbah Fadl itu orang Tuban, itu tamunya Yai Maimun yang istimewa kalau itu waktu itu. Beliau itu kalau usaha dan maju itu langsung tutup Pak, tidak mau. Pertama itu pernah jualan tembakau itu di pasar, itu tembakonya kemudian laris, dan yang awalnya cuma dagang kecil itu kemudian naik jadi besar, kemudian tutup, tiba-tiba tutup, tidak mau lagi. Terus pindah lagi usaha lagi. Waktu itu jadi pengayuh becak 1 jadi 2 jadi 3 jadi 4, lama-lama jadi agak banyak, tutup lagi, tidak mau lagi. Dan kemudian pindah lagi menjadi, pokoknya begitu, setiap mau berkembang berhenti. Ditanya ternyata rasanya saya tidak mau usaha saya mengganggu konsentrasi saya ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kan jadi ribet gitu. Katanya kalau banyak menjadi ribet. Yaitu ada orang-orang yang memang memilih dirinya seperti itu, memilih memiskinkan dirinya ataupun tidak menyibukkan dirinya dengan urusan-urusan seperti itu. Kalau kita ini kan kalau berkembang tambah seneng ya gitu ya, tapi kita begitu ya, miskin kita bukan karena pilihan tapi karena takdir ya, karena memang kadang pasrah kita itu pasrah tawakal, kita tawakal karena kepeksa ya,
karena terpaksa tawakal, karena nggak ada pilihan. Ya, ya, itu ya beda dengan para aulia, para orang-orang dekat dengan Allah itu memang tawakalnya betul dan itu pilihan. Dia bisa kaya tapi memilih miskin, nah kayak begitu. Dia bisa sukses tapi memilih biasa, ini pilihan. Kalau kita ini kan sudah berusaha sukses tapi nggak sukses, sudah berusaha menjadi orang kaya tapi nggak kaya, kaya itu bedanya. Jadi pada intinya adalah meringankan beban kita, ya. Karena kita ini akan menuju sebuah perjalanan yang sangat naik, ya, tanjakan sangat terjal, yaitu kita akan menuju akhirat. Dan kalau beban kita banyak itu merepotkan kita, ya, merepotkan. Maka dikatakan bahwa Rasulullah kepada Abu Dzar, ya Abu Dzar, ya, ringankanlah bebanmu karena perjalanan ke akhirat itu bagaikan naik sebuah gunung yang sangat terjal. Jadi kalau kita naik sangat tinggi kemudian beban kita banyak, ini kan kita kerepotan, ya. Jadi pesannya Rasulullah SAW kepada Abu Dzar ini menjadi pilihan kita, ya, menjadi pilihan kita. Yang pertama tadi adalah bagaimana kita memperbaiki niat dalam segala amal kita, ya, artinya memperbaiki perahu. Yang dimaksud perahu di situ adalah sebuah niat, ya, niat dalam kita beraktivitas, kita beribadah ini diperbaiki, selalu diperbaiki. Jangan karena siapa-siapa, karena apa yang kita lakukan lillahi ta'ala, yaitu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita harus membawa bekal yang cukup untuk perjalanan kita ke akhirat, karena ke akhirat ini sangatlah jauh. Dan hindari beban yang berat, yang berlebihan, berat yang sehingga mengganggu perjalanan kita. Karena perjalanan menuju akhirat itu barat naik sebuah gunungnya terjal dan tinggi, maka akan merepotkan kita. Jadi intinya adalah kita senantiasa niat untuk beribadah kepada Allah. Apa yang kita lakukan itu adalah semata-mata kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita maksimalkan ibadah kita, sholat kita, ya. Ya apapun itu yang nilainya ibadah untuk menambah amal kita, menambah bekal kita, dan kurangi dosa-dosa kita dengan kita menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu ada hubungannya dengan harta benda yang kita miliki, ya kita seleksi harta yang kita miliki itu benar-benar rezeki yang halal, rezeki yang barokah, ya, sehingga tidak membebani kita nanti ketika menuju atau kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan kita bisa amalkan dalam kehidupan kita. Kita tutup dengan doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.